Selain itu, dengan kedatangan Thanos yang mengancam seluruh alam semesta, tentu Tony sadar bahwa itu adalah sebagian dari ancaman yang kelak akan datang. Tony yang jenius tentu mengetahui peristiwa datangnya Celestial Tiamut yang membatu di atas samudra. Peristiwa ini bisa memicunya untuk mulai mempersiapkan setelan khusus yang difungsikan untuk melawan Celestials. Sebuah kostum bersenjata yang diberi julukan God Killer Armor, hal yang pernah terjadi di dalam kisah komiknya. Tony Stark adalah pahlawan hebat yang membantu menyelamatkan manusia dari kepunahan massal yang direncanakan oleh Thanos. Tidak tanggung-tanggung, Tony rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan populasi bukan hanya di bumi saja, melainkan di seluruh alam semesta. Hal ini terlihat mengejutkan karena orang yang sebelumnya terkenal egois dan playboy bisa berubah dan rela berkorban demi keberlangsungan hidup banyak orang. Perkembangan karakter yang sangat menarik membuat banyak penggemar yang kemudian mengidolakannya, bahkan hingga saat ini. Kematiannya dalam Avengers Endgame terasa sangat menyentuh, dramatis, dan memang cocok untuk dijadikan sebagai penutup dari serangkaian Infinity Saga. Tapi pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya jika Tony ternyata masih selamat dan tidak tewas setelah dia melakukan snap? Apa yang akan dia lakukan dengan serangkaian masalah yang akan muncul di fase 4 dan fase 5 setelah peristiwa Endgame berakhir? Nah, jika kalian penasaran dengan beberapa pertanyaan tersebut, kalian berada di channel yang tepat karena kami akan menjelaskan sejumlah kemungkinan yang akan terjadi jika Tony masih hidup hingga saat ini. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan membahas apa yang akan terjadi jika Tony masih selamat setelah melakukan snap. Silakan tonton sampai selesai, lalu berikan tanggapan kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Jika Tony masih selamat dari peristiwa Endgame, pertarungan hebatnya melawan Thanos pasti membuat Tony mengalami cedera yang sangat berat, mengharuskannya untuk mendapatkan perawatan medis dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain itu, efek dari penggunaan Infinity Gauntlet pasti menghasilkan cacat permanen pada salah satu tangannya. Profesor Hulk dengan kemampuan regenerasi super yang dia miliki terlihat mengalami cedera fatal setelah menggunakan keenam batu tersebut. Padahal dia adalah Hulk yang terkenal kebal terhadap serangan misil sekalipun. Dan bagaimana dengan Tony Stark yang hanya manusia biasa tanpa memakai serum Super Soldier? Bisa dibayangkan seperti apa efek cedera fatal yang akan dia terima. Jika dia selamat setelah menggunakan Infinity Gauntlet, Tony mungkin akan kehilangan tangannya. Dia pasti membutuhkan perawatan medis jangka panjang untuk bisa kembali hidup normal. Selain itu, ada satu poin penting lainnya yang sepertinya tidak cukup diperhatikan dalam kisah MCU. Ya, selain perawatan medis, kemungkinan besar Tony juga membutuhkan terapi dari psikolog atau psikiater. Sejak awal diperkenalkan di MCU, Tony sudah sering mendapatkan pengalaman buruk dan sangat traumatis. Mulai dari disekap teroris, melawan anak dari saingan ayahnya, dan serangkaian kejahatan lain yang menghasilkan trauma yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam suatu momen, dia bahkan sempat menceritakan masalah mentalnya kepada Bruce Banner sebagai cara untuk berkonsultasi dan melakukan terapi. Nah, bisa dibilang Avengers Endgame adalah momen traumatis terbesarnya. Dia melihat orang terdekatnya menghilang, meskipun pada akhirnya mereka bisa kembali. Melawan pasukan alien yang sangat mengerikan dan tidak segan-segan untuk membunuhnya tiap kali ada kesempatan. Serta pertemuan terakhirnya bersama sang ayah tercinta, tentu kejadian-kejadian tersebut akan menghasilkan serangkaian peristiwa traumatis yang tidak cepat hilang. Untuk itu, Tony harus mendapatkan sejumlah treatment khusus dan dukungan kesehatan mental sebagai cara untuk membantu mengatasi memori kelam masa lalunya dan beban tanggung jawabnya. Tony Stark mungkin adalah Iron Man, tapi dia juga manusia biasa yang hati dan pikirannya bisa terluka. Sejak dalam Infinity War, Tony dikisahkan memilih pensiun dari dunia kepahlawanan. Dia ingin menjalani kehidupan selayaknya manusia biasa dengan menikahi Pepper Potts dan membangun keluarga. Keduanya kemudian memiliki seorang putri cantik yang diberi nama Morgan Stark. Keberadaan keluarganya inilah yang membuat Tony ragu untuk ikut terlibat bersama dengan Avengers hingga sampai hatinya tergerak dan menemukan bagaimana rumus untuk melakukan perjalanan waktu.
Nah, jika dia selamat dari pertempuran melawan Thanos, hal pertama yang pasti akan dilakukan oleh Tony adalah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kecilnya. Sebelum meregang nyawa, Pepper Potts sempat mengatakan bahwa sudah saatnya bagi Tony untuk beristirahat dengan tenang. Namun, jika Tony masih selamat pada saat itu, istirahat yang dimaksud bisa jadi menghabiskan waktu bersama dengan istri dan anaknya. Tony akan membesarkan Morgan selayaknya seorang ayah pada umumnya. Peter Parker adalah salah satu tokoh terpenting dalam kehidupan Tony Stark. Anak kecil yang diselamatkannya saat event Stark Expo itu, siapa sangka bisa menjadi muridnya kelak di kemudian hari. Setelah kematian Tony, Peter dikisahkan menjalani kehidupannya dengan tidak mudah. Apalagi secara tidak langsung, Tony memperburuk situasi dengan memberikan kacamata AI yang disebut dengan Edith, yang malah memicu pertarungan dengan Mysterio. Peristiwa ini kemudian ditutup dengan pengungkapan sosok Spider-Man yang mana adalah Peter Parker dan seluruh dunia mengetahuinya. Solusi terakhir yang dipilih oleh Peter untuk mengatasi masalahnya adalah dengan meminta bantuan dari Doctor Strange, di mana ini malah memicu masalah baru yang mengarah pada multiverse. Sampai pada akhir dari No Way Home, semua orang yang Peter cintai sudah mati, sementara sisanya menjadi lupa bahwa dia sempat ada. Tony akan tetap menjadi mentor bagi Peter, dan dengan segala kemampuan, sumber daya, serta kecerdasan yang dia miliki, kami yakin Tony bisa menghadapi permasalahan besar yang Peter alami. Selain itu, jika tubuhnya cedera, Tony akan memindahkan kecerdasannya ke dalam bentuk hologram, mirip seperti kisah di dalam komik. Dengan begitu, meskipun tubuh fisiknya harus mendapatkan perawatan, ini tidak menghalanginya untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah dari anak didiknya. Harley Quinner adalah karakter yang sempat menjalin ikatan dengan Tony Stark, dan semua itu dikisahkan dalam film Iron Man 3. Kehadirannya saat upacara pemakaman membuktikan bahwa remaja itu merasa berduka bahwa orang yang sempat dekat dengannya kini sudah meninggal dunia. Nah, jika Tony masih selamat setelah peristiwa Endgame, kemungkinan Tony akan lebih banyak melibatkan Harley dalam kisah-kisah selanjutnya. Anak cerdas itu bisa menjadi asisten pribadinya, mendapatkan posisi dalam Stark Industries, atau serangkaian opsi lainnya sebagai cara untuk memperlihatkan potensi dari karakter ini sehingga tidak terkesan disia-siakan. Memang, karakter ini tidak pernah diekspos setelah film Iron Man 3, dan dengan cara seperti itu, Marvel bisa sedikit mengisahkan bagaimana kedekatan Harley Quinner dengan Tony Stark, sehingga akan pas jika suatu saat nanti dia memiliki peran yang penting di masa depan MCU. Multiverse menjadi elemen penting setelah Infinity Saga berakhir. Sempat diperlihatkan dalam kisah No Way Home, di mana ini berarti konsepnya sudah dipersiapkan oleh studio, bahkan sejak Avengers Endgame akan diproduksi. Nah, dengan fase 4 dan 5 yang mengambil tema multiverse, jika Tony masih selamat, kami yakin dia tidak akan diam saja dengan peristiwa ini. Setelah menemukan rumus untuk melakukan perjalanan waktu, Tony mungkin menyadari bahwa tindakannya itu akan berhubungan dengan multiverse dan segala macam kemungkinan yang terjadi. Untuk itu, dengan kecerdasan yang dia miliki, Tony pasti akan tergoda untuk mempelajari multiverse lebih lanjut. Selain itu, mungkin Tony juga menyadari bahwa kunjungan para Avengers di berbagai timeline dapat menimbulkan percabangan multiversal sama dengan perbuatan Loki yang membawanya menuju TVA. Ada juga keputusan Kapten Amerika untuk menetap bersama Peggy di masa lalu, mungkin membuat Tony penasaran dan menuntunnya untuk mempelajari topik ini lebih dalam. Kelak, jika ada permasalahan multiverse yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia, mungkin seperti yang akan dikisahkan dalam Avengers The Kang Dynasty dan sebagainya, Tony sudah siap dengan segala cara dan kembali terlibat dalam usaha perdamaian multi semesta. Jangan lupakan kejadian di Westview yang jika ditelaah lebih dalam, kejadian ini masih ada hubungannya dengan Tony Stark. Plot utama berkisah seputar Wanda, dia mendambakan kehidupan indah bersama dengan kasihnya. Namun menyedihkannya, Vision tewas di tangan Thanos, membuat Wanda mengendalikan satu kota kecil penuh dengan warga biasa, guna mendukung realita yang selama ini diimpikannya. Serial ini kemudian ditutup dengan memperkenalkan sosok White Vision, sosok robot yang lahir setelah pemimpin SWORD yang jahat berusaha merangkai ulang tubuh Vision guna membantu menjalankan misi mereka. Penciptaan White Vision sangat relevan untuk lanjutan kisah masa depan di MCU, dan mungkin sosok ini juga penting bagi Tony Stark. Satu hal yang menarik, White Vision sepertinya ditenagai oleh arc reactor, sumber daya dan tenaga cadangan yang dipopulerkan oleh Tony sendiri untuk mengakomodasi setiap energi dari setelan baju besinya.
Meskipun Tony sudah meninggal saat Wanda menggunakan Chaos Magic, tapi teknologinya ternyata masih digunakan. Selain itu, jika Tony masih hidup sampai sekarang, dia pasti menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap status White Vision, di mana hingga saat ini dia masih mencari kebenaran mengenai masa lalunya. Mengingat Tony yang terlibat dalam proses penciptaan Vision yang asli, dia pasti mencari sosok satu ini dan kemungkinan yang paling masuk akal, dia akan membantu menjernihkan pikiran White Vision dari pemrograman SWORD lalu membuatnya kembali sadar seperti sedia kala. Setelah Thanos melakukan snap, Avengers berhasil mengembalikan setengah populasi alam semesta dengan cara melakukan blip. Siapa sangka tindakan blip ini malah menciptakan sejumlah masalah baru yang tidak terduga. Dengan kembalinya para korban setelah menghilang selama 5 tahun, banyak orang yang kemudian mengungsi karena tidak lagi memiliki hak atas rumah mereka. Ya, selama kurun waktu tersebut, dunia tidak tahu bahwa kelak orang-orang tersebut bisa kembali lagi. Mereka mengira peristiwa itu permanen, jadi rumah dan semua aset yang ditinggalkan menjadi tidak terurus. Sayangnya, setelah mereka dikembalikan ke dunia, para pengungsi tidak selalu diperlakukan dengan baik oleh para politisi dan pemerintah. Para petinggi tersebut malah berusaha untuk mempercepat pertumbuhan kehidupan yang baru dengan mengadakan sejumlah program yang kurang ideal. Ketimpangan ini menyebabkan munculnya Flag Smasher, sebuah organisasi teroris yang ingin mengembalikan dunia seperti sebelum blip, dan mereka sempat dikisahkan dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Dalam adegan akhir dari serial tersebut, Sam Wilson melalui pidatonya sukses membuat terobosan baru, menyatukan perbedaan pendapat, dan semuanya dilakukan untuk menyeimbangkan taraf hidup dari semua korban Thanos dan mereka yang tidak menghilang selama Snap diaktifkan. Semua itu semakin sempurna jika Tony masih hidup. Dia akan memberikan dukungan dan solusi nyata untuk orang-orang yang terlantar akibat blip. Sebuah tindakan yang selalu dia lakukan setelah insiden terkait pertempuran yang melibatkan Avengers. Bahkan setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia kepahlawanan, Tony tidak pernah menyerah dan berhenti menciptakan pembaruan untuk teknologi Iron Man. Dia adalah Iron Man sampai akhir hayatnya, dan dia akan melanjutkan jalan yang sama seandainya dia selamat setelah Endgame. Langkah selanjutnya yang paling mungkin setelah pulih dari semua lukanya, dia bisa membuat setelan armor baru dan melibatkan beberapa orang yang menurutnya layak dalam mengerjakan proyek ini. Dia bisa membuat kostum untuk Harley, Spider-Man, Riri Williams alias Ironheart yang sangat mengidolakannya, dan mungkin untuk Morgan sebagai persiapan untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Semua kostum tersebut sangat mungkin diciptakan selain dia membuat kostum untuk dikenakan sendiri. Selain itu, dengan kedatangan Thanos yang mengancam seluruh alam semesta, tentu Tony sadar bahwa itu adalah sebagian dari ancaman yang kelak akan datang. Tony yang jenius tentu mengetahui peristiwa datangnya Celestial Tiamut yang membatu di atas samudra. Peristiwa ini bisa memicunya untuk mulai mempersiapkan setelan khusus yang difungsikan untuk melawan Celestials. Sebuah kostum bersenjata yang diberi julukan God Killer Armor, hal yang pernah terjadi di dalam kisah komiknya. Kemudian ada hal menarik terkait hubungan Tony dengan James Rhodes yang akan kembali disinggung jika Tony masih hidup. Ya, dalam serial Secret Invasion, penggemar dibuat tercengang dengan fakta mengejutkan bahwa James Rhodes sudah disekap dan digantikan posisinya oleh Skrull pemberontak bahkan sejak peristiwa Civil War. Nah, jika Tony masih hidup sampai sekarang, bisa jadi dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa rekan terdekatnya itu ternyata adalah Skrull yang menyamar. Alasannya sederhana, baik Tony dan Rhodey, keduanya sudah berteman sedari lama. Dengan posisinya yang berada di kubu Tony, ini membuktikan bahwa dia loyal dan percaya terhadap playboy jenius itu. Dari kedekatan keduanya, tentu Tony bisa merasakan bahwa selama ini rekan baiknya itu adalah orang yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Grafik memulai gerakan invasinya tepat setelah peristiwa Endgame berlangsung, di mana Nick Fury sudah memiliki sejumlah DNA Avengers yang dikumpulkan dalam serum Harvest. Jika James Rhodes palsu sudah diminta untuk menghasut presiden dalam adu domba melawan Rusia, tentu sosok ini sudah mulai memperlihatkan perbedaan pandangan dari sosok aslinya. Dan Tony tentu bisa mengetahui keanehan dari rekannya itu, sama seperti dengan Nick Fury yang bisa menyadari bahwa James Rhodes adalah Skrull pemberontak yang sedang menyamar. Plot ini kemudian masuk akal jika nanti dilanjutkan dengan film Armor Wars. Posisi Tony yang mendapatkan cedera parah tentu membuat pergerakannya menjadi terbatas. Dia pasti hanya bisa berbaring di dalam ruang perawatan, sementara semua aset dari Stark Industries dan segala peralatan canggihnya akan diurus oleh orang lain.
Dengan posisi James Rhodes palsu yang kemungkinan bisa memanipulasi Stark Industries dalam mendukung upaya peperangan melawan deklarasi Presiden Amerika, maka dengan bantuan Tony, mungkin dia bisa merebut kembali semua aset tersebut atau bahkan menciptakan alat pendeteksi khusus guna mengetahui keberadaan Skrull pemberontak yang sedang menyamar. Setelah Endgame, Tony sepertinya sadar bahwa tim Avengers saja tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang akan datang. Mempertimbangkan bencana yang dihasilkan oleh Thanos, Tony akan mempersiapkan serangkaian rencana cadangan selain memperbanyak armor canggihnya. Sangat mungkin Tony akan merekrut lebih banyak karakter baru atau yang sudah pernah diperlihatkan sebelumnya dan mereka dikumpulkan menjadi satu tim khusus. Dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dikisahkan terdapat tim bernama Illuminati yang berisikan sejumlah pahlawan yang bertugas melindungi dunia mereka dari ancaman, khususnya yang datang dari alam semesta lain. Sementara di dalam komik, Illuminati mendapatkan tugas untuk menjaga satu Infinity Stone untuk masing-masing anggotanya. Sementara jika Tony masih hidup setelah peristiwa Endgame, kemungkinan besar dia akan membentuk tim serupa yang bekerja di balik layar. Sebuah tim rahasia yang bertujuan untuk mencegah permasalahan seputar multiverse, sebuah tema yang ditetapkan untuk sejumlah film dan serial MCU mendatang. Dan itulah serangkaian hal yang mungkin akan dilakukan oleh Tony Stark jika dia masih hidup. Menurut kalian, mana hal paling masuk akal, juga hal yang paling menarik dari uraian yang sudah kami sampaikan? Atau kalian menemukan hal menarik lain yang belum kami sebutkan? Jangan malu, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kembali lagi, semua itu hanya angan-angan yang kami pikirkan jika Tony Stark masih selamat setelah perang besar melawan Thanos. Dalam kisah MCU asli, Tony sudah meninggal dan keputusan itu harus diterima meskipun banyak dari kalian selaku penggemar yang menyayangkannya. Setiap hal di dunia ini tentu memiliki masa dan tidak akan bertahan selamanya. Dan dengan kematian Tony Stark, Marvel bisa menyudahi peran pentingnya serta mempersilahkan karakter lain untuk ikut ambil alih, karena jika cerita MCU diisi oleh karakter itu-itu saja, kami yakin kisahnya akan monoton karena di luar karakter yang kita kenal, masih ada ratusan atau bahkan ribuan karakter lain dengan cerita yang menarik untuk dikisahkan. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.